Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk pagi yang luar biasa, untuk tempat yang luar biasa. Bukan karena tempatnya, bukan karena waktunya, karena Yesus yang luar biasa yang hadir di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di dalam kami. Itulah yang paling berharga bagi kami Tuhan. Bukan masalah tempat, bukan masalah apa yang kami pakai, yang kami gunakan. Tetapi karena Yesus yang di dalam kami, itulah yang paling berharga di seluruh dunia ini. Hanya Yesus yang paling mulia, hanya Yesus yang paling berharga. Dan Dia hadir di tempat ini. Dia hadir dengan segala kemuliaannya. Dia hadir di dalam hidup kami. Yesus yang mengubahkan hidup kami, yang akan terus mengubahkan hidup kami. Sampai suatu kali kelak Tuhan, kemuliaan Kristus itu nyata dalam hidup kami. Dan orang-orang di sekitar kami melihat penyertaan Tuhan atas hidup kami. Orang-orang melihat Yesus hidup dalam kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini membentuk hidup kami, mengubah hidup kami, menegur kami Tuhan, membawa kami masuk lebih dalam lagi dalam rencana Tuhan. Tarik kami semuanya dalam agendamu Tuhan, bukan agenda kami Tuhan. Kami semua adalah hamba-hamba. Engkau yang berhak atas seluruh hidup kami, seluruh cita-cita kami. Sementara firman-Mu diberitakan, biarlah kuasa-Mu Tuhan menyertai pemberitaan firman Tuhan. Engkau membangkitkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka. Baik yang hadir di sini maupun yang hadir lewat streaming Tuhan, Engkau menjamah kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Hari ini temanya jangan menjadi hamba uang ya. Ternyata uang bisa menjadi tuan dan bisa menjadi raja. Oleh karena itu dikasih tema jangan menjadi hamba uang. Tetapi sebelumnya ada sebuah cerita yang menarik. Ini dalam sebuah penerbangan pesawat sedang terbang gitu, di dalamnya ada beberapa penumpang. Kemudian tiba-tiba pesawat ini mengalami gangguan yang fatal. Sehingga pesawat ini dipastikan tidak bisa turun selain turun sendiri alias jatuh gitu ya. Jadi paniklah seluruh penumpang karena pilot sudah mengumumkan, mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, saya pilot yang menerbangkan pesawat ini memberitahukan bahwa ada kerusakan fatal dalam sistem pesawat ini, sehingga diharapkan Bapak Ibu semuanya berdoa. Panik semua saudara ya. Saudara kalau yang pernah naik pesawat goyang dikit aja panik. Oleh karena itu saya agak kurang suka naik pesawat. Kenapa? Karena panik gitu. Pendeta juga panik saudara kalau di pesawat. Benar gak ya? Kalau yang naik pesawat apalagi lihat, waduh saya kan agak nggak suka ketinggian. Jadi kalau lihat dari samping itu udah ini besi berat, ini kan lagi di udara gampang sekali jatuh gitu ya. Walaupun pesawat itu yang paling jarang celaka dibandingkan kendaraan yang lain. Tapi tetap aja kadang-kadang menakutkan. Jadi setelah pengumuman pilot itu semua orang panik. Kemudian pilot ini mengumumkan, tetapi Bapak Ibu jangan panik, berdoa saja. Saya punya beberapa parasut gitu ya. Bukan parasit ya, parasut gitu ya. Apa namanya? Parasut lah ya, untuk terbang gitu ya. Jadi untuk di udara gitu kan. Bapak Ibu suka lihat ya kalau tentara terjun payung. Jadi ketika itu akhirnya pilotnya mengumumkan satu-satu maju, sesudah itu lompat gitu. Karena tidak ada cara lain selamat kecuali lompat dengan parasut itu. Nah, kemudian datang seorang bapak-bapak gitu, dia kaya raya ya. Kayak Hotman Paris banyak ini. Wah gitu ya. Di jarinya banyak berlian. Dia bilang, saya minta 2 parasit.
parasutnya karena saya takut kalau satu nggak selamat. Ini ambil berlian saya semua. Terus si pilotnya bilang, satu aja selamat kok, nggak perlu dua, tapi saking takutnya saya minta dua. Nggak mau, pilotnya nggak mau, ini masih banyak yang lain yang perlu. Gitu. Akhirnya ya sudah, dia terima gitu. Akhirnya lompat dia, parachute-nya kan dibuka langsung jadi dia turun gitu. Nah, terus datang ibu-ibu sosialita gitu, bajunya pink. Pak pilot, saya boleh nggak parachute-nya warna pink gitu. Bayangkan dalam keadaan seperti itu kadang-kadang saya memang suka pink gitu ya. Jadi saya harus pink parasutnya, nggak ada katanya. Nggak mau, saya mau yang pink. Akhirnya terpaksa pilotnya paksa dia pakai, dia tendang gitu ya. Karena bandel gitu ya. Akhirnya terjun dia kan. Pakai pink. Karena memang kadang-kadang ada ibu-ibu yang suka warna tertentu. Saya punya teman sukanya pakai ungu gitu. Sering, pokoknya setiap tampil pasti ungu. Bahkan cincinnya ungu, ininya semua ungu. Emang ada yang begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi. Berikutnya ini berdua dengan pacarnya gitu. Pak pilot, kami ini udah saling cinta. Jadi kami sehidup semati. Jadi kami pengen yang bisa parasut untuk dua orang sekaligus. Karena kami harus sama-sama. Pilotnya nggak peduli. Cuma satu selamat, kalau dua nggak akan selamat. Pokoknya mereka pegangan tangan nggak mau lepas. Gitu. Terserah mau selamat atau enggak. Gitu. Karena yang lain nunggu. Gitu. Akhirnya maulah dia lompat satu-satu. Gitu. Dari cerita ini kita belajar bahwa keselamatan itu. Jadi si pilotnya bilang, sekarang kamu lompat aja yang penting selamat. Selamat aja udah untung gitu ya. Benar gak? Apapun ya mau dia punya kekayaan atau apa tidak bisa menolong gitu. Hanya parasut yang bisa menolong gitu. Nggak ada tawar-tawar harus warna pink, nggak ada gitu. Yang penting selamat. Itu sudah luar biasa. Yang kita mau belajar dari cerita yang lucu ini adalah Bapak Ibu ingat bahwa Bapak Ibu sudah selamat. Itu sangat penting, yang lain itu enggak penting gitu ya. Bener enggak, kekayaan itu enggak penting, hobi itu enggak penting, cinta gitu, pacar itu enggak penting gitu. Yang penting kita sudah selamat dan itulah yang paling berharga dalam hidup kita. Apapun yang kita miliki kalau kita enggak punya parasut jatuh mati sudah waktu pesawat itu jatuh. Oleh karena itu Alkitab seringkali berbicara, ingatlah katanya, ingatlah kasih Tuhan, ingatlah penderitaan Yesus, bahkan secara khusus Tuhan memberikan sebuah liturgi, ya, liturgi yang harus kita lakukan, sebuah sakramen, yaitu perjamuan kudus. Perjamuan kudus untuk apa saudara? Mengingat kasih Tuhan, mengingat karya Kristus di kayu salib. Karena dengan mengingat itu, kita menyadari bahwa kita sudah diberikan yang paling berharga di seluruh bumi ini, yaitu keselamatan. Karena saudara bisa bayangkan, kalau dia tidak selamat, kekayaan yang dia miliki, misalnya 1/4 bumi ini milik dia, nggak ada gunanya. Sekalipun dia menjadi orang yang paling kaya di Indonesia, kalau dia nggak selamat, dia nggak pakai parasut keselamatan itu, nggak ada artinya. Saudara. Oleh karena itu saya ingin jemaat Tuhan di tempat ini hari ini mengingat kembali bahwa engkau sudah menerima yang paling berharga di seluruh dunia ini. Bukan emas perak, bukan berlian saudara, bukan tanah yang luas, tetapi kita menerima karya salib Kristus yang kita terima sehingga kita menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang mewarisi sorga itu saudara, mewarisi langit baru dan bumi baru.
Bukan yang di Kopok sana, saudara, bumi barunya ya. Jadi di Bandung karena namanya bumi baru, kita pikir bumi baru itu ya satu tempat. Tapi bumi baru yang dimaksud adalah sesuatu yang Allah ciptakan untuk orang-orang yang dikasihinya. Yesus bilang, aku pergi menyiapkan tempat bagi kamu. Dan kalau semuanya sudah siap, aku datang menjemput kamu. Ini udah 2000 tahun lebih Yesus belum datang. Artinya sedang terus dibangun, saudara. Tempat yang tidak terbatas luasnya. Seberapa orang yang percaya kepada dia, pasti disediakan tempat buat dia. Itulah kebanggaan saudara dan saya sebagai orang Kristen. Kebanggaan kita bukan gelar, saudara. Kebanggaan kita bukan rumah, saudara. Kebanggaan kita bukan kendaraan. Kebanggaan kita bukan tabungan. Kendaraan kita bukan bisnis kita. Tapi kebanggaan kita memiliki keselamatan. Kita memiliki waris sorga, saudara. Amin. Oleh karena itu, ketika kita memahami ini, kita lebih mudah nanti memahami. Jangan menjadi hamba uang. Next kita lihat, saudara. Paulus menulis surat kepada muridnya bernama Timotius. Jadi zaman dulu udah ada pemuridan, saudara. Oleh karena itu kita pemuridan ya. Paulus punya murid namanya Timotius. Timotius ini gembala muda. Oleh karena itu Paulus menulis surat, ini disebut surat penggembalaan ya, karena menolong Timotius untuk menjadi seorang gembala yang baik. Dalam nasihatnya kemudian Paulus bilang gini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi Paulus berbicara tentang masa yang jauh ke depan, walaupun sering ditafsirkan dua hal. Ini berbicara pada masa itu, ya, masa hari-hari terakhir. Karena pada masa itu ketika Paulus menulis surat ini penganiayaan besar sedang terjadi. Gitu ya. Jadi kadang-kadang orang, ini masa yang sukar, bisa pada masa itu, juga bisa pada masa sebelum Yesus datang. Ya. Kemudian ciri-cirinya demikian. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri, mencintai diri sendiri dalam arti negatif. Karena Tuhan bilang kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi diri. Bukan itu yang dimaksud, tapi ini berbicara tentang ingin memuaskan keinginan dirinya sendiri. Kan kita harus mengasihi diri sendiri. Kalau hujannya pakai payung, saudara. Pakai jaket kalau malam naik motor. Kalau saudara tidak lakukan itu, saudara sedang tidak mengasihi diri. Tapi bukan itu yang dimaksud. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri mereka. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu dan daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi saya kasih bold, jauhilah mereka itu, artinya jangan bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ada kuasa dari sebuah pergaulan. Kalau kita bergaul secara salah, lama-lama engkau menjadi sama seperti dengan siapa engkau bergaul. Salomo itu punya 1000 istri. Saudara. Pergaulan yang buruk itu membuat akhirnya dia mengikuti kebiasaan istri-istrinya itu. Dia akhirnya juga menyembah allah-allah lain. Salomo mengalami kejatuhan. Padahal Salomo orang yang paling berhikmat. Dia dengan hikmatnya dia menulis bahwa pergaulan yang buruk itu akan menyebabkan kefasikan, saudara. Tapi dia melakukannya, walaupun pada masa tuanya Salomo bertobat. Jadi poin pertama yang saya mau sampaikan di ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Itu yang lain-lain itu tambahannya, saudara.
itu dimulai dari kecintaannya kepada diri sendiri. Dan dunia tidak menjadi lebih baik tahun lebih tahun, saudara. Tapi semakin menjadi buruk. Moralitas semakin hancur. Di negara-negara Eropa itu anak-anak diberi hak sejak kecil untuk memilih dia tuh gendernya laki-laki atau perempuan atau di antaranya. Bahkan di satu negara itu gender lebih dari 2, saudara. Ada banyak gender. Anak-anak sudah diajarkan bahwa pusat kehidupanmu adalah dirimu sendiri. Oleh karena itu saya kasih judul, akhir zaman manusia berpusat pada diri, bukan berpusat pada Tuhan. Di Olimpiade kemarin ada yang protes, saudara. Tinju wanita, dia setelah 4 menit bertanding atau 4,5 menit dia mundur. Saudara. Karena yang dia lawan laki-laki, saudara, yang berubah menjadi seorang wanita, transgender. Ya tentu fisiknya jauh lebih kuat. Dan dia mungkin hampir, saya tidak tahu apakah dapat medali emas. Sampai jadi heboh gitu ya. Nah itu dunia tidak menjadi lebih baik. Di luar sana, orang berpusat pada diri sendiri. Orang lebih mementingkan kepentingan sendiri. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan, Paulus mengajarkan, di Filipi pasal yang kedua, supaya kita merendahkan diri, berpikir seperti Yesus, merendahkan diri. Memiliki pikiran yang mementingkan orang lain. Jadi saudara lihat bahwa nilai-nilai Alkitab itu sekarang dihancurkan dengan nilai-nilai yang berasal dari setan. Oleh karena itu value atau budaya yang bertentangan dengan Alkitab itu sekarang begitu luar biasa ada di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu gereja Tuhan jangan sampai mendekati mereka karena jauhilah mereka itu. Artinya ini kalau gitu kita nggak perlu nginjilin mereka, bukan itu yang dimaksud. Jauhilah mereka itu, jangan bergaul dengan mereka. Kalau saudara datang untuk memberitakan Injil, itu betul gitu. Tapi kalau selalu datang mau bergaul dengan mereka, sering jalan dengan mereka, makan dengan mereka, Alkitab katakan jauhilah mereka. Karena kalau enggak, saudara, nilai-nilai yang mereka anut itu perlahan-lahan akan menjadi bagian pikiranmu. Karena dalam pergaulan itu yang kuat mempengaruhi yang lemah. Jadi kalau saudara belum punya kekuatan, belum punya hasrat untuk memberikan Injil kepada dia, saudara jangan bergaul dengan mereka. Tapi kalau Tuhan bawa saudara untuk melayani mereka, datang kepada mereka dengan terus bergantung kepada kekuatan Tuhan. Kalau tidak saudara akan celaka, saudara. Karena saudara mulai dipengaruhi hidupnya oleh gaya hidup mereka. Bagian yang pertama, manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Uang itu bukan segalanya katanya. Tapi segalanya harus pakai uang. Benar gitu. Uang bukan segalanya. Buat kita uang bukan segalanya. Walaupun segala sesuatu sekarang harus dilakukan dengan uang. Tapi bukan berarti saudara, kita pakai uang untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Gitu ya. Uang segalanya. Tapi kita harus ingat, bagi dunia uang segalanya. Bukan kita uang bukan segalanya. Walaupun segala sesuatu sekarang harus menggunakan uang. Next kita belajar bagian pertama, karena kita belajar tentang hamba uang, maka apa itu hamba kita harus tahu juga ya. Saudara perhatikan, kalau zaman dulu, ya, ribuan tahun yang lalu, bahkan mungkin 200 tahun yang lalu masih ada namanya perbudakan. Jadi yang dimaksud hamba itu budak, saudara.
Tapi bukan budak bahasa Sunda gitu ya. Budak itu anak kecil, bukan. Yang dimaksud budak itu adalah seorang, baik secara harafiah maupun kiasan, secara sukarela maupun tidak sukarela. Oleh karena itu seringkali dalam arti terbatas sebagai penundukan atau ketundukan. Jadi orang yang tunduk, menundukkan, kalau pada masa itu adalah karena keterpaksaan. Ya. Kemudian seorang yang ditangkap, dijual atau dilahirkan sebagai budak dapat dibeli, dijual, dipindahkan, diwariskan, diberikan, diasuransikan dan digunakan sebagai jaminan untuk semua jenis transaksi. Jadi pada zaman dulu masih terjadi perbudakan, bahkan orang Kristen terlibat dalam prosesnya. Sampai ada seorang di Inggris itu yang menentang perbudakan. Dan dia dalam pergumulan hidupnya, dia tadinya ikut dalam proses itu, saudara, untuk memperdagangkan manusia sampai dia mengenai perjumpaan dengan Tuhan. Dan dia akhirnya bertobat. Dan kalau tahu saudara lagunya, saudara akan paham. Amazing Grace, how sweet the sound. Itu yang nulis adalah seorang yang akhirnya menjadi hamba Tuhan. Karena dia mengalami, dia menyadari dosanya, memperbudak manusia, memperdagangkan manusia. Jadi budak itu next. Jadi kalau kita bicara hamba uang, berarti budaknya uang ya. Karena tadi budak itu dia tidak punya hak. Dia pusat kehidupannya kepada tuannya. Dia tidak digaji. Budak itu lebih tinggi, saudara, daripada seorang asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga itu dapat gaji, dapat cuti, dapat libur, apalagi yang di Singapura gitu ya, dilindungi benar gitu ya. Dia bisa libur. Di Hong Kong misalnya, saya kalau hari Sabtu itu di Victoria Park itu, waduh, orang Indonesia ART kumpul banyak gitu ya. Mereka punya libur. Bukan seperti itu. Budak itu nggak punya hak sama sekali, bahkan tidak digaji. Dia hanya bekerja menuruti perintahnya, perintah Tuhannya. Oleh karena itu, ketika dikatakan menjadi hamba uang, berarti uang inilah yang menjadi pusat kehidupan seseorang. Dia diperbudak oleh uang ini. Dia hanya tunduk keinginannya kepada uang. Dan itu mungkin terjadi, saudara. Dan itu mungkin terjadi. Jadi ketika dikatakan hamba uang, dia tunduk kepada Tuhan, pemilik. Ya. Jadi hamba itu bekerja tanpa digaji, diperjualbelikan, tadi sudah dijelaskan. Hamba uang artinya hidup berpusat pada diri sendiri dan dikendalikan oleh uang. Jadi ketika disebut hamba uang, dia pusat kehidupannya itu uang. Diri sendiri dan uang. Karena tadi kan di awal dijelaskan bahwa pada akhir zaman, pada hari terakhir orang mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang, itu satu paket. Orang yang diperhamba oleh uang, dia akan kehilangan sukacita, damai sejahtera ketika uangnya berkurang. Kadang-kadang kita nggak menyadari ya, ketika kita, waduh kok tabungan saya sisa segini ya, langsung kita sepertinya lemes gitu. Dan itu hari ini menjadi teguran buat kita, buat saya, buat Bapak Ibu juga. Kadang-kadang jumlah uang kita itu menentukan sukacita kita. Kalau uang kita banyak, senyum gitu, kemana-mana senyum. Senyum gitu. Orang sampai tanya, orang tahu akhirnya banyak uang kamu katanya. Tapi ketika uangnya lagi nggak ada, lagi bisnis lagi sepi, mukanya muram. Dia belum sepenuhnya hamba uang mungkin, tapi sudah sedikit terpengaruh dengan hamba uang, saudara. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Kadang-kadang saya juga tiba-tiba, nggak harusnya nggak boleh gitu. Ketika menyadari, waduh, tabungan saya kok sisa segini ya. Padahal kesalahan sendiri gitu ya, kok dibelanjain terus gitu. Kemudian semua diukur dengan uang termasuk ibadah. Jadi hamba uang itu ibadah kalau gak menguntungkan gak datang gitu ya.
Dia datang ibadah, saya mau ketemu si Anu. Mungkin nanti saya bisa bisnis dengan dia. Dia datang ibadah, mungkin saya ketemu si Anu. Atau yang lebih rohani, kalau saya datang ibadah, bisnis saya diberkati. Kan banyak orang datang ibadah begitu, saudara. Ingin diberi oleh Tuhan. Padahal sesungguhnya ketika kita datang ibadah, kita harus datang dengan rasa cukup. Artinya apa? Kita harus datang dengan korban syukur. Itu kenapa banyak orang tidak mengalami manfaat ibadah, datang ibadah berkali-kali nggak berubah. Kenapa? Karena dia pikir kalau datang ibadah dia diberkati gitu ya. Padahal sebenarnya datang ibadah itu untuk mempersembahkan korban syukur. Karena sepanjang minggu kemarin, sepanjang 1 minggu itu saya sudah diberkati Tuhan. Dan saya ingin mengembalikan ucapan syukur saya datang ibadah. Ada juga yang datang ibadah kan hari Minggu, saya harus ibadah. Kenapa ibadah? Ya kan saya orang Kristen. Ntar ditanyain sama pembimbing saya kenapa enggak ibadah. Daripada saya jelasin, mendingan saya datang ibadah. Tujuan hidupnya memperoleh uang sebanyak-banyaknya. Jadi dia nggak akan puas. Jadi orang yang menjadi hamba uang itu nggak akan puas dengan uang yang dimiliki seberapapun. Oleh karena itu banyak koruptor itu kaya. Sudah kaya masih kurang. Kasus kemarin kan yang tambang itu kan triliunan. Waduh, itu sampai mobilnya luar biasa. Sudah bisa bayangkan. Kan kalau Bapak Ibu mikir kan punya uang segini aja saya cukup didepositin udah saya melayani Tuhan gitu. Tapi mereka yang menjadi hamba uang selalu kurang dan selalu kurang. Seberapa kaya pun dia selalu kurang. Seringkali orang yang menjadi hamba uang pada akhirnya tidak suka berbagi, saudara. Karena dia mencintai dirinya sendiri, dia ingin kaya sendiri. Tapi kalau anak-anak Tuhan diberkati dengan kekayaan, maka dia akan menjadi berkat. Di salah satu gereja yang buat saya jadi berkat, gereja ini seangkatan dengan gereja kita. Tapi sudah ada 6.500 di seluruh dunia. Salah satu yang diajarkan di tempat itu, bahwa mereka mengenal namanya pastorpreneur. Kan biasanya Pak entrepreneur ya. Kalau mereka namanya kenal pastorpreneur. Pastorpreneur itu hamba-hamba Tuhan. Mereka seorang pendeta, tapi mereka ada di dunia usaha. Dan lebih dari 50% keuntungannya itu untuk gereja. Sudah luar biasa. Jadi mereka nggak ngejar uang. Keuntungan mereka diperbesar lagi, perusahaannya makin besar untung, makin besar. Jadi gereja itu nggak mau buat apa saja, mereka buat yayasan yang besar. Jadi kalau ada di seluruh dunia, kalau ada bencana mereka pergi, baik bisa bayangkan. Kalau mereka mau masuk ke satu kota gitu untuk buka gereja, mereka buat hotel. Kan luar biasa ya, buat hotel. Sehingga naruh orang-orang di situ sehingga mulai bersosialisasi buat kelas-kelas untuk bermain. Jadilah berikutnya sebuah pelayanan. Lihat, tujuan hidupnya bukan memperoleh uang sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana dia berbagi sebanyak-banyaknya. Amin. Next. Nah, kita mau tidak menjadi hamba uang, tetapi menjadi tuan atas uang. Gitu ya. Kita menjadi tuan atas uang. Artinya kita mengatur. Kita tidak ditentukan hati kita oleh uang, kehidupan kita tidak ditentukan oleh uang, tapi kita menentukan. Kita mau menjadi tuan atas uang. Orang-orang yang menjadi tuan atas uang, dia menggunakan uangnya untuk sesuatu yang berguna bagi kerajaan Allah. Oleh karena itu seringkali mereka memakai uangnya untuk membangun persahabatan, membangun jembatan supaya Injil bisa diberitakan. Ya. Yang pertama, hidup harus berpusat pada Kristus. Ya, kalau tadi kan hidupnya berpusat pada diri sendiri, ini harus kita ingat bahwa bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Paulus mengatakan itu supaya kita belajar berpusat kepada Kristus. Kristuslah yang menentukan agenda hidup kita, Kristuslah yang mengarahkan hidup kita, Kristuslah saudara yang menjadi penentu keseluruhan hidup kita. Yang kedua, mengasihi Tuhan. Karena Alkitab katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Nah, jadi ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mempergunakan uang itu untuk mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, yang bagian terakhir kan. Kekuatan kita itu dimaksud itu bicara tentang kompetensi kita, keahlian kita, kekayaan kita, itu kekuatan kita. Kita harus pakai kekayaan itu untuk memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan. Saudara, kenapa Alkitab katakan bahwa ketika kita kehilangan kasih yang mula-mula, dikatakan kita sudah jatuh sangat dalam. Kenapa saudara? Karena perintah yang utama itu kasihlah Tuhan Allahmu. Jadi ketika kita tidak sedang mengerjakan itu, kita sedang jatuh. Saudara. Itulah kejatuhan yang paling besar ketika kita kehilangan kasih kita kepada Tuhan. Karena ketika kita kehilangan kasih kepada Tuhan, maka yang tertinggal adalah kita mementingkan diri sendiri. Dan kita mulai berpusat pada diri sendiri. Segala sesuatu harus saya, dan saya. Padahal kita segala sesuatu harusnya untuk Kristus, dari Dia, untuk Dia, dan bagi Dia kemuliaan. Kemudian menjadi hamba Tuhan atau menjadi hamba kebenaran. Jadi di Roma pasal 6 dijelaskan bahwa dulu kita sebelum kita menerima parasut tadi keselamatan, saudara, sebelum saudara diselamatkan, maka kita hamba dosa. Kita tunduk kepada keinginan daging kita, keinginan mata kita menjadi angkuh karena kita tidak memiliki kekuasaan atas hidup kita. Karena dosalah yang menguasai kita. Tapi setelah kita diselamatkan, kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Jadi kita menundukkan diri kita kepada firman Tuhan. Untuk melakukan firman Tuhan. Menggunakan kekayaan untuk persahabatan yang tadi ya, ini ada ini berbicara tentang mamon ya. Kita lihat Lukas 16 ayat 9 ya. Ini sering ya kita dengarkan. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Jadi saudara, mamon itu bicara tentang kekayaan. Jadi berbicara tentang kekayaan. Jadi kita pakai kekayaan kita pakai yang dimaksud kekayaan macam-macam saudara. Bukan hanya uang. Kekayaan saudara bisa wisdom saudara, hikmat saudara, bisa keterampilan saudara, ya, pakai untuk menjalin persahabatan. Melalui mungkin kita punya talenta dalam memasak, kita pakai untuk menjalin persahabatan dengan tetangga-tetangga, ajarin tetangga-tetangga, kita pinter bisnis, ajarin mereka, bangun hubungan supaya itu jadi jembatan untuk mereka nanti menerima Injil. Gitu. Jadi kita bangun persahabatan lewat apa yang kita miliki. Ya. Yang berikut, rasa puas ya dengan Tuhan. Rasa cukup atau rasa puas dengan Tuhan. Mazmur pasal yang 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku. Saya pernah khotbahkan di sini.
takkan kekurangan aku. Terjemahan yang lain, dia katakan, aku nggak butuh apa-apa lagi. Jadi ketika kita sudah diselamatkan, kita sudah terjun dengan parasut tadi, itu cukup, sudah nggak usah yang lain-lain. Kita nggak perlu tambah-tambah yang lain. Nggak perlu parasutnya pink, saudara. Nggak perlu parasutnya ganda, saudara. Kita cukup dengan puas dengan Tuhan. Saudara, Daud mengatakan ini. Aku nggak perlu apa-apa lagi. Sama seperti Paulus katakan. Dia katakan semuanya sampah. Karir dia sebelum dia bertobat, Paulus itu namanya Rabi Saul gitu ya, karena dia orang Yahudi. Orang Yahudi itu pada zaman itu karena dijajah oleh Romawi dan bahasa internasional pada itu bahasa Yunani punya dua nama ya. Oleh itu Paulus itu nama Yunaninya. Yesus itu nama Yunaninya, saudara. Yesus, tapi nama Ibraninya Yehosua gitu ya. Pada masa itu punya dua nama masing-masing. Paulus katakan semuanya sampah, padahal dia calon pemimpin, calon imam saudara, dalam Yudaisme. Tapi dia katakan setelah berjumpa dengan Yesus semuanya sampah. Aku cukup dengan Tuhan Yesus. Aku puas dengan dia. Ketika orang puas, saudara, dia nggak butuh apa-apa lagi. Amin. Dia nggak butuh apa-apa lagi kalau orang puas itu. Saudara, kalau lagi kenyang, saudara dibawa ke rumah makan paling mewah pun, saudara nggak tertarik. Karena saudara sudah kenyang. Tapi kalau sudah lapar, di pinggir jalan ada warna saja, saudara. Cukup nasi, tahu, telur itu udah luar biasa. Tapi kalau saudara sedang kenyang, ditawarkan makan paling enak pun, saudara nggak merasa tertarik. Kalau saudara sudah puas dengan Tuhan. Kekayaan yang kau peroleh, uang yang kau peroleh, itu tidak akan mengubahkan hatimu sehingga engkau menjadi cinta uang. Kan banyak orang nggak puas dengan Tuhan, akhirnya cari kepuasan lewat uang. Kenapa nggak puas dengan Tuhan? Karena dia nggak ingat Tuhan yang sudah menyelamatkan dia. Dia nggak ingat bahwa dia berdosa dan dia seharusnya binasa. Dia tidak ingat bahwa Yesus sudah mati menebus dosa dia. Dia tidak ingat bahwa dia orang yang paling beruntung di bumi. Ada satu buku, pendiri Full Gospel, dia menulis buku judulnya Orang yang Paling Beruntung di Dunia. Dan itu saudara dan saya. Amin. Kita paling beruntung, saudara. Karena Tuhan pilih kita duluan. Di Indonesia, jumlah penduduk Kristen mungkin gak nyampe 20%. Artinya saudara beruntung masuk ke dalam minoritas yang diselamatkan. Saudara. Ada banyak orang yang belum diselamatkan. Bahkan mereka mungkin berjuang supaya menjadi hidup lebih baik. Mereka hidup dalam ketakutan kalau tidur Tuhan. Karena dalam hatinya Alkitab katakan bahwa mereka takut kepada maut. Mereka mencoba beragama. Mereka ikut. Mereka mungkin mengorbankan uangnya. Tapi tetap saja mereka dalam ketakutan. Tapi saudara tidak lagi. Oleh itu saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat beruntung. Di seluruh dunia kalau ada 10 orang, kalau dijejerkan 10 orang, itu 3 yang Kristen, saudara. Berarti saudara yang terpilih. 7-nya binasa. Karena jumlah orang Kristen seluruh dunia itu sekitar 31%. Oleh karena itu, di pelayanan-pelayanan lain saya sampaikan, kalau di tempat ini kayaknya nggak perlu. Karena di sini sangat misioner. Di tempat lain saya sampaikan. Jemaat itu minimal bawa jiwa 2 orang. Gembalanya 3 orang. Karena tadi ya, kalau untuk mencapai visi bangsa-bangsa, karena kita kan
ingin melihat Indonesia bangsa-bangsa penuh kemuliaannya. Kan bingung itu nih gimana caranya. Sebenarnya sederhana. Saudara bawa jiwa aja 2 orang, saudara sudah memenuhi itu. Dan 1 orang bawa berjemaat. 1 orang gak apa-apa berjemaat di gereja baptis, gereja mana silahkan. Tapi kita berdoa, saya ajarkan itu kenapa? Karena prinsipnya kalau ada 10 orang, ya, kalau ada 10 orang, maka 3 orang Kristen, 7 bukan orang Kristen. Yang 3 ini masing-masing bawa 2 jiwa. Berarti 3 kali 2, 6. 6 tambah 3, 9. Berarti gembalanya harus bawa 3. Jadi 10. Itu minimal, saudara. Karena Tuhan mintakan yang 30 ini jadikanlah semua bangsa muridku. Entah mereka melakukan atau tidak, bagian kita hanya ngejar itu, saudara. Minimal ya. Tapi kalau saudara bisa bawa 10, berarti saudara sudah menolong mereka yang gak mau pergi. Kalau di Indonesia, kalau ada 10 orang, yang Kristen itu baru 2, saudara. Jadi masing-masing harus bawa berapa? Kan 2, berarti masing-masing harus bawa 4. Tapi saya tidak saya tidak bilang saudara harus bawa 4. Minimal 2, jadi boleh 4, 5, 6, minimal bawa 2. Ya, supaya saudara memahami prinsip yang sederhana ini. Dan ketika saudara mulai berdoa, Tuhan saya ingin bawa minimal 2 orang. Saya yakin saudara akan bawa lebih. Next. Kita lihat apa yang dimaksud dengan rasa cukup tadi. Tadi kan puas, rasa cukup itu penting bagi orang Kristen. Karena ketika orang Kristen kehilangan rasa puas dengan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, dia mulai gantikan dengan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. 1 Timotius 6 ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Tadi saya sudah jelaskan. Jadi pada masa itu, banyak pengajaran-pengajaran sesat yang membuat jemaat yang dilayani oleh Timotius itu mulai menganggap bahwa ibadah ini sarana untuk kita makin kaya gitu ya, pada masa itu ya. Sehingga Paulus perlu mengingatkan. Jadi ajaran-ajaran yang mungkin kalau sekarang ajaran teologi kemakmuran lah gitu ya. Itu jadi kalau nggak kaya itu nggak diberkati gitu. Padahal yang dimaksud kaya itu bukan hanya kaya secara jasmani, tetapi terutama kaya dengan rasa puas dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau kaya secara jasmani itu bonus dari Tuhan. Gitu. Karena kalau dia nggak kaya secara jasmani, rohani, puas dengan Tuhan, ketika dia dapat kekayaan berlimpah, itu membuat dia menjadi mencintai diri sendiri. Tapi ketika orang puas dengan Tuhan, mau ditambahkan kekayaan seberapapun, dia nggak peduli. Hatinya sudah puas dengan Tuhan dan dia pakai kekayaan itu untuk perluasan kerajaan Allah. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, ini yang saya maksudkan tadi. Saudara, kalau saudara datang ibadah dengan korban syukur, itu mendatangkan keuntungan buat saudara. Tapi kalau saudara datang, Tuhan saya ingin diberkati lebih besar lagi, oleh karena itu saya mau datang ibadah. Terbalik saudara. Alkitab katakan kita harus datang dengan rasa cukup. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi kita waktu lahir ya tidak bawa apa-apa. Demikian juga ketika kita mati, kata Paulus. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam erat, jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, ini jelas, gitu. Ini mempertegas lagi bahwa kita
harus menyadari keselamatan dan menyadari bahwa kita sudah memperoleh kekayaan yang paling berharga di bumi ini, yaitu Yesus. Yang lain itu bonus, saudara. Mungkin saudara pikir, ya itu kan orang Kristen kaya juga, katanya. Saudara, saya ingin beritahukan kepada saudara bahwa sukacita milik saudara dengan sukacita orang yang memiliki kekayaan mungkin sama, saudara. Karena tidak tergantung kekayaan lagi. Oh dia kan, wah mungkin kita mulai iri gitu. Kan saya sama-sama sungguh-sungguh, kok saya nggak kaya-kaya. Karena tadi melihat kekayaan dengan cara yang salah. Bahwa kekayaan itu berlimpah harta, tapi kekayaan sesungguhnya berlimpah dengan rasa puas, rasa syukur kepada Tuhan. Sehingga mau nambah mau kurang kekayaan nggak berpengaruh buat hati ini. Next. Nah, ini kesimpulan dan tentu harus ada tindakan kita dengar firman Tuhan untuk dilakukan, bukan untuk dicatat dan kemudian jadi pengetahuan kita, tapi untuk dilakukan. Yang pertama, uang adalah tuan yang paling mengerikan tetapi hamba yang paling baik. Jangan mau kehilangan ininya. Jangan mau menjadi hamba uang. Ya. Uang adalah tuan yang paling mengerikan. Jadi ketika orang menjadi hamba uang, maka tadi dijelaskan oleh 2 Timotius. Coba mundur tadi. Nah ini, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya. Saudara lihat, ya, dengan berbagai duka. Next, coba. Uang adalah tuan yang paling mengerikan. Jadi saudara jangan mau diperhamba oleh uang, karena dia jahat banget. Ketika engkau cinta uang, maka engkau akan kehilangan segalanya. Hamba yang paling baik. Ya. Kalau kita jadi tuannya uang itu jadi hamba yang paling baik. Ini kan sesuatu yang paradoks itu. Alkitab tadi katakan di Lukas 16 Mamon itu jadikan alat persahabatan. Saya melihat orang-orang yang Tuhan berkati, Tuhan pakai dia dengan kekayaannya, dia pakai kekayaannya untuk membuat orang akhirnya dengan mudah datang kepada Yesus. Karena dia pakai uangnya untuk bangun persahabatan, untuk menunjukkan kebaikan Tuhan. Kemudian belajar puas hanya dengan Tuhan. Puas itu masalah hati. Alami Tuhan setiap hari. Puas ini masalah hati. Oleh karena itu kita harus jaga rasa puas itu lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau kita puas dengan Tuhan, saudara nggak ada masalah yang terlalu berat. Nggak ada kekurangan yang membuat hati kita kehilangan damai sejahtera. Kalau kita puas, apapun yang ditawarkan oleh dunia ini, kita katakan, aku nggak butuh lagi, sama seperti Paulus. Aku nggak butuh apa-apa lagi. Nggak butuh nama baik, nggak butuh kekayaan. Oleh karena itu ketika kekayaan datang, kekayaan itu tidak memperbudak dia. Dia memperbudak kekayaan itu untuk kerajaan Allah. Tidak tergantung berapa banyak uang kita. Jadi belajar puas saja dengan Tuhan, kita jangan gantungkan hati kita dengan seberapa keuntungan, seberapa uang, seberapa kekayaan. Cukupkan dengan apa yang ada. Saudara kalau udah puas dengan Tuhan, saudara gak akan nyari yang lain-lain. Ya, saudara gak akan nyari makanan yang paling enak, saudara gak akan cari uang yang bagaimana supaya uang saya tambah banyak cepat. Datang ibadah dengan rasa cukup, syukur, ya tidak mencari berkat. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah puas dengan Tuhan, maka keinginan kita bukan diberkati lagi, tapi ingin memberkati.
kita ingin mempersembahkan korban syukur. Dalam rumah tangga. Saya selalu bilang ketika, bukan selalu ya, kadang-kadang. Jangan cari kebahagiaan dalam rumah tangga. Karena kebahagiaan itu ada dalam Yesus. Tapi rumah tangga jadikanlah tempat membagikan kebahagiaan bagi istri dan anak-anak untuk suami. Bagaimana suami membahagiakan istri. Jadi kalau orang puas dengan Tuhan, orang cukup dengan Tuhan, dia akan bagikan kebahagiaan itu kepada pasangannya. Demikian juga datang ibadah bukan untuk cari kebahagiaan. Tapi saudara ingin membagikan kebahagiaan saudara. Bisa lewat bagi berkat tadi, lewat kesaksian. Nah, orang belum kenal Tuhan datang ibadah memang mereka ingin dapatkan berkat, terutama berkat keselamatan. Tapi kalau saudara tidak lagi, saudara datang untuk mempersembahkan korban syukur. Pergunakan uang untuk persahabatan. Yang dimaksud uang bisa kekayaan, bisa keterampilan kita. Apapun yang kita miliki itu pakai untuk bersahabatan. Karena sekali lagi kekayaan itu saudara bukan lagi bentuknya hanya dalam uang. Tapi keterampilan kita, hikmat kita itu adalah kekayaan. Oleh karena itu sering disebut kekayaan intelektual. Jadi kita bisa menciptakan sesuatu yang baru, yang menarik, bisa diajarkan. Itu untuk membangun persahabatan dengan tetangga, dengan teman kita. Tuhan tidak melarang kita kaya, tapi mempergunakan kekayaan itu untuk melayani Dia. Jadi Tuhan gak larang kalau kita kemudian menjadi kaya, tapi biasanya Tuhan akan berurusan dulu dengan hati kita, supaya ketika kita kaya, kita tidak terganggu dengan kekayaan kita. Tapi kita bisa menjadi tuan atas kekayaan kita. Karena banyak orang yang ketika belum kaya, dia sungguh-sungguh dalam Tuhan gitu ya. Tapi ketika kaya, dia lupa dan dia mulai konsentrasi, menambah kekayaannya lagi. Tapi orang-orang yang hatinya sudah benar terkait dengan kekayaan, maka dia tidak akan terganggu ketika tambah kaya. Malah dia semakin takut. Kenapa? Karena dia takut menjadi hamba uang. Oleh karena itu dia akan persembahkan buat kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Selidiki hati kami Tuhan. Hati kami yang terdalam, pikiran kami yang terdalam. Seringkali kami tidak menyadari bahwa nilai-nilai dunia menjadi nilai kami juga. Sering hati kami Tuhan terganggu ketika kami kekurangan. Sering hati kami terganggu Tuhan ketika kami mengalami kesulitan. Sering hati kami Tuhan ditentukan oleh keadaan di luar. Padahal Yesus sungguhnya lebih cukup buat hati kami. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini, Roh-Mu yang kudus menjamah kami semua, memulihkan hati kami semua, sehingga hati kami dimurnikan kembali Tuhan. Hati yang murni Tuhan. Murni Tuhan. Hanya Engkau di dalam kami. Tidak ada tuan-tuan yang lain. Hanya Kristus. Jadi satu-satunya. Di kesukaan kami, kekayaan kami, damai sejahtera kami, hanya Yesus. Hati kami tidak terganggu ketika tubuh kami sakit. Hati kami tidak terganggu Tuhan ketika kami mengalami penurunan fisik. Karena kami punya Yesus yang lebih dari cukup. Terima kasih untuk pagi hari ini. Roh Kudus terus memakai setiap apa yang sudah disampaikan. Mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oh.
Oh, saya lupa tadi. Mari bangkit berdiri. Kita menerima berkat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu. Dialah sumber berkat kita. Dia sumber sukacita kita. Dia sumber damai sejahtera. Dialah pusat kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau dalam usaha pekerjaanmu, diberkati engkau dalam pendidikan, diberkati engkau dalam pelayananmu, diberkati engkau dalam rumah tanggamu. Turunlah seluruh berkat ini di dalam nama Bapa, di dalam nama Putranya Yesus Kristus, di dalam Roh Kudus penolong yang sejati itu, Allah yang Esa. Amin.